Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel saya. Hari ini mungkin temanya lebih kepada rekrutmen atau offering atau penawaran kerja ya dari perusahaan yang baru kepada kandidat ya. Kandidat nih ya. Kita bicara kandidat. Misalnya si seseorang ini dia udah bekerja nih di perusahaan A. Kemudian si kandidat ini, seseorang ini interview di perusahaan baru, anggaplah perusahaan B gitu ya. Perusahaan B setelah melakukan interview kepada kandidat tersebut, maka dilakukan proses berikutnya, yakni proses offering atau penawaran. Di situ akan dijelaskan benefit, gaji, mungkin THR, dan lain sebagainya. Yang mana memang hal tersebut tuh sebagai daya tarik kepada si kandidat. Jadi perusahaan B ini memberikan offering yang bagus gitu ya, atau offering yang baru agar si kandidat ini pindah dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, apa saja sih sebenarnya yang menjadikan pertimbangan-pertimbangan kira-kira ya kandidat tersebut bisa pindah ke perusahaan B. Hal ini menarik karena apa? Banyak pekerja di luar sana dia hanya mementingkan gaji, tapi tidak melulu soal gaji ya, lebih kepada perkembangan dan lain sebagainya. Hanya saja saya mencoba membuat list untuk kita bareng-bareng nih, kita sharing. Ini pengalaman-pengalaman saya juga sebelumnya, kenapa saya harus pindah gitu ya, itu saya list. Biasanya seperti dibuat checklist gitu ya dalam bentuk Excel. Oke, tanpa berlama-lama mungkin bisa saya sharing sekarang. Jadi, oke, saya akan buka filenya dulu teman-teman ya. Tunggu sebentar. Ini ya, saya dulu. Saya cari filenya ya. Jadi memang ini menarik banget tema ini, offering comparison ya, perbandingan offering dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan baru. Oke, sebentar. Oke, saya sharing ya. Karena ini menarik sekali nih. Malam ini saya sampai nggak bisa tidur jadinya untuk bahas kayak gini. Jadi ada teman saya yang curhat, terus saya buatkan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau saya membuat perbandingan antara perusahaan sebelumnya dengan perusahaan baru. Ini saya misalkan ya. Di sini kita membandingkan PT Tekno Banget dengan PT Jalan Aja Dulu ya. Tanpa menyebut mereknya ya. Kita akan memperhitungkan secara gross. Kita akan membandingkan secara bulanan maupun tahunan, ada monthly, ada annually ya. Kemudian di sini kita dilihat komponennya, ada beberapa komponen. Monggo nanti teman-teman mau tambahkan silakan. Ini masih bersifat kuantitatif. Ada basic salary atau upah pokok, kemudian tunjangan jabatan, prestasi kerja, meal allowance atau tunjangan makan ya, transportation allowance, kemudian bonus tahunan. Nah, ini bonus tahunan. Bonus total, kemudian benefit lain ya, asuransi kesehatan. Ini bisa dibagi dua sebenarnya, ada asuransi inpatient atau rawat inap atau outpatient, rawat jalan. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, terus BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun. Kemudian asuransi di luar asuransi kecelakaan kerja misalkan gitu ya, atau dana pensiun. Ini teman-teman bisa lihat di sini
Saya membuat beberapa perbandingan. Kalau misalnya teman-teman menambahkan misalkan jarak, terus habis itu posisi, ataupun hal-hal lain, monggo. Terakhir di sini saya tambahin untuk THR ya. THR juga perlu diperhitungkan teman-teman ya. Ya THR di perusahaan yang baru lebih besar daripada THR di perusahaan yang sebelumnya. Oke, kita lihat ya. Di sini saya contohkan basic salary 6 juta ya. Ini anggaplah perusahaan tekno banget nih. 6 juta. Terus kalau dikali 12 tahunan berarti kan kira-kira 70. Oke. Dikali 13 berarti dihitung dengan 1 kali THR. Kemudian kita bandingkan dengan jalan aja dulu nih. Yang gajinya memang lebih besar. Oke. Yang satu 6 juta, yang satu 12 juta gitu ya. Kemudian tunjangan jabatan 2.250.000. Kalau di tempat sebelumnya segitu, kalau sekarang tidak ada. Kosong. Tunjangan prestasi juga di sini ada, di sini tidak ada. Tapi memang dari segi nominal ini sudah cukup besar di bulanannya, di basic salary-nya gede dia. Sedangkan kalau ini dia di totalnya besar. Ya. Di sini dia ada tunjangan meal allowance dan reconciliation allowance sekitar 13,1. Maka kalau dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya, ini kenaikannya sekitar 18,59%. Cukup besar ya, kenaikan 18%. Ya, cukup besar. Terus annual increment-nya, kenaikannya secara tahunannya dari 139 juta menuju 206 juta per tahun. Itu 48%, itu gede banget. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini benefit lainnya. Medical insurance di sini no, di sini yes ya. Ya, dan dia mengcover 3 anak ya. Bagus. Karena teman-teman tahu kalau asuransi kesehatan itu mahal ya. Kalau kita ngambil yang pribadi itu bisa 9 sampai 10 juta per tahunnya. Oke. Terus BPJS Ketenagakerjaan memang wajib dari aturan perundangan ya. Mandatory. Kemudian BPJS Kesehatan juga mandatori, itu sama di semua perusahaan. Poin 15 dan 16 ini sama. Asuransi, tidak semua perusahaan itu mengcover asuransi jiwa. Nggak ada ya. Gitu ya. Kemudian ada dana pensiun. Tidak semua perusahaan juga ada dana pensiun. Ini ada DPLK. DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini ya beruntung lah ada perusahaan yang menawarkan seperti itu. Kemudian di sini ada catatan di mana untuk THR-nya yang biasanya umumnya ya perusahaan-perusahaan itu 1 kali gaji. Tapi di sini dia cukup besar ya. 1,7 kali gaji. Wah, ada salary, meal, transportation. Siapa yang nggak ngiler ya? Belum di luar itu ada bonus mungkin kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada teman-teman dapat offering kayak gini secara kuantitatif ya terima. Tapi kan pasti ada sisi kualitatifnya ya. Entah jarak, entah mungkin tim, atau mungkin perkembangan diri, kita nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau ada teman yang menolak join di perusahaannya, atau bagaimanapun itu alasannya, itu teman-teman hargai juga. Karena nggak semua dinilai dengan uang. Ada beberapa teman-teman saya itu yang memang nilainya ya standar-standar aja, tapi dia merasa di perusahaan yang dia sekarang ini dia bekerja, dia memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik, gitu loh. Ya, dia diberi kewenangan, diberikan istilahnya authority lebih untuk melakukan suatu pekerjaan, dan itu memang tidak semua orang bisa menilainya dengan uang, tapi pengalaman. Nah, itulah pengalaman yang mahal. Jadi mungkin teman-teman di sini entah HR ya, rekrutmen, talent acquisition, mungkin kedepannya bisa menghargai juga kandidat-kandidat yang menolak offering tersebut. Dan kita nggak ada yang tahu loh, di balik itu kenapa sih dia nolak, kita nggak ada yang tahu. Hal-hal tersebut mungkin tidak bisa diungkapkan oleh kandidat, ya kan? Itu kita harus hargai. Sama halnya ketika saya pernah mau merekrut orang, kemudian saya lihat
kita memberikan offering yang lebih baik daripada perusahaan sebelumnya, tapi tidak bisa menggerakkan hati dia, keinginan dia untuk tetap di perusahaan lama. Dan itu kita hargain. Dan tolong teman-teman hargain itu semua. Ya, karena memang kita nggak ada yang tahu. Kita jangan nilai dari sisi objektif saja, tapi jangan subjektif saja, tapi lihat dari sisi pengalaman. Kan ada ya, dari sisi empati kan teman-teman lebih tahu tuh. Makanya kalau kita nggak punya empati dalam rekrutmen, nanti kemungkinan kita akan meremehkan kandidat-kandidat yang menolak offering kita, yang menilai mereka berdasarkan duit-duit aja gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Seperti itu. Mungkin malam ini sharingnya itu sampai ini dulu. Takutnya kepanjangan. Kapan lagi nanti kita akan sharing mengenai aspek SR lainnya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.